Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kompetitor semua, jumpa lagi. Nggak bosan-bosan Anda ketemu lagi sama saya. Jumpa lagi di kelas saya, kelas materi pembelajaran online cara mudah untuk membuat laporan keuangan usaha kecil bersama saya Norma Hafidlu. Di video kali ini, materi di sesi selanjutnya ini, hari ini nih, saya membahas materi tentang menyusun saldo awal usaha. Jadi sebelum semuanya memulai usaha, kita harus menyiapkan dulu saldo awal. Bagaimana membuat saldo awalnya itu? Saldo awal ini kita buat berdasarkan nama akun dan kode akun yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi teman-teman kompetitor semua harus menonton dulu, belajar dulu di video saya yang sebelumnya. Oke, karena tadi sudah belajar, kemarin juga udah belajar, kapanpun Anda belajar, sekarang saya lanjutkan ke materi ini. Ya, pengertian saldo awal usaha. Saldo awal usaha ini adalah merupakan pondasi penyusunan pencatatan keuangan bidang usaha, baik perorangan ataupun yang berbentuk lembaga. Penetapan saldo awal usaha dengan segala bentuknya itu tentunya akan berpengaruh pada laporan-laporan yang nantinya dihasilkan melalui sistem informasi keuangan yang digunakan. Saldo awal usaha yang kita bahas di sini yaitu adalah neraca awal. Apa itu neraca awal? Neraca awal itu menunjukkan awal kekayaan kita yang punya usaha. Ini kayak kita punya usaha kecil, berapa kekayaan kita, berapa kewajiban keuangan kita. Kewajiban itu adalah utang kita untuk membuka usaha tadi, dan berapa modal dasar usaha kita. Nah, kekayaan kita itu disajikan pada dua sisi. Yang pertama ada sisi aktiva yang berisi tentang harta. Harta itu apa aja? Sudah dibahas dong di pertemuan sebelumnya tadi. Ya, sedangkan kewajiban dan modal itu ada di sisi pasifa, ya, atau sebutannya aktiva itu debit, pasifa itu adalah kredit. Kalau Anda pernah mendengar bahasa itu. Nah, neraca awal dibuat itu dalam masa awal pencatatan keuangan. Jadi sebelum kita memulai usaha, kita punya dulu nih saldo awalnya itu kita dalam bentuknya neraca. Yang seperti apa bentuknya? Ini saya coba tampilkan buat Anda. Ya, neraca awal itu dibuat masa awal pencatatan keuangan sebelum melakukan pencatatan transaksi keuangan pada buku kas, buku persediaan barang, buku pembelian, buku penjualan, buku hutang, buku piutang, serta laporan keuangan. Terlebih dahulu kita ini sebagai pemilik usaha atau yang menjalankan usaha harus menyusun dulu neraca awal usaha yang terdiri dari beberapa, seperti harta, hutang, modal usaha Anda. Contoh, Anda punya uang tunai sekarang 5 juta. Ini Anda lihat nanti ya di video saya. Ini saya sudah kasihkan contohnya. Terus kita punya persediaan barang. Karena saya contohkan sekali lagi, saya ini warung sembako karena barangnya mau saya jual lagi. Makanya saya punya persediaan. Tapi kalau Anda yang bidangnya bukan jualan dan tidak punya persediaan, tidak perlu kita membuat daftar persediaan. Ya. Nah, persediaan 3.656. Saya punya peralatan untuk membuka toko itu nanti, itu nilainya adalah 6 juta ya. Terus hutang, saya untuk memulai usaha ini saya punya hutang nih, hutang sama teman aja, makanya bukan hutang bank tapi hutang usaha. Nanti saya pinjam sama teman yaitu 5 juta untuk menambah modal saya. Lalu modal usaha saya berapa? Modal usaha itu adalah dengan cara totalkan dulu jumlah harta tadi dikurangi hutang. Jadi saya mendapatkan modal awal saya itu adalah 9.650. Tapi kalau Anda tidak punya hutang, berarti modal usaha Anda itu adalah sebesar jumlah harta yang Anda miliki, itulah disebut modal Anda. Anda punya modal 10 juta, punya uang 10 juta, ya modalnya juga 10 juta. Nah, seperti itulah untuk penyusunan neraca awal. Ini adalah saya contohkan kita membuat neraca awal atau disebut dengan saldo awal. Ada tampilannya berbentuk neraca, ada sebelah sisi aktiva, ada sebelah sisi pasifa. Di aktiva ini ada namanya aktiva lancar, ada namanya aktiva tetap. Ini sama seperti persis yang kita buat pada saat membuat nama akun dan kode akun. Kita ikuti namanya menyesuaikan. Nah, karena di contoh saya tadi saya punya uang 5 juta masuknya di kas. Saya punya persediaan, saya masukkan di persediaan. Ya, jumlah aktiva lancar saya adalah sejumlah 8.656. Ini adalah total dari aktiva kas saya ditambah
persediaan barang. Saya tidak melakukan penyewaan. Kalau ada sewa, masukkan sewa. Kalau sewanya dibayar duluan. Kalau saya tidak melakukan sewa karena saya hanya menempati rumah saya saja, ya, di depan rumah saya saja. Saya tidak punya tanah, saya tidak punya bangunan, saya tidak masukkan karena itu hanya untuk di depan rumah saya. Tapi saya punya peralatan. Contoh peralatan di warung saya punya rak, saya punya lemari buat menaruh jualan. Makanya totalnya itu setelah saya beli adalah harganya 6 juta. Ya, 6 juta ini disebut harta tetap saya. Jadi total harta saya adalah harta aktiva lancar saya ditambah aktiva tetap adalah 14.656. Di kolom pasipam, ya, saya ini punya hutang, ya, hutang saya itu 5 juta, tapi hutang usaha 5 juta. Nah, jadi 5 juta inilah untuk membantu saya nanti di permodalan saya. Jadi berapakah modal EMA, atau kenapa saya sebut modal EMA? Karena ini nama saya gitu. Jadi ini usaha milik saya. Saya mendapatkan 9.656 ini dari mana? Anda menyesuaikan nanti. Jika Anda total harta Anda 14.656, Anda punya utang 5 juta, berarti untuk mendapatkan modal adalah jumlah hutang ini, maksud saya adalah jumlah aktiva ini dikurangkan jumlah hutang, maka dapatlah modal saya dalam usaha yaitu 9.656. Sehingga total pasipa saya yaitu total hutang ditambah modal juga 14.656. Nah, ini teman-teman caranya untuk menyusun saldo awal usaha, ya. Jangan lupa diikuti video saya ini, dipraktekkan, jangan cuma dipahami tapi diserapi ilmunya, dicoba dan dipraktekkan supaya teman-teman bisa membuat yang seperti saya lakukan ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu materi saya dalam menyusun saldo awal usaha. Kita jumpa lagi dengan video selanjutnya, yaitu tetap membuat daftar harta tetap. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.